awalnya tuh sebelum presentasi kita kayak targetnya tuh misalnya minimal emas atau target semua emas kan pasti supaya jadi nomor 1 gitu. Nah, tapi setelah presentasi, setelah wawancara kayak Bismillah nyangkut perunggu aja deh kayak gitu. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat CR yang berbahagia? Semoga selalu sehat dan tentunya harus selalu bahagia dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama kami di acara Bisa, bincang santai seputar Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Oke, kali ini kita kembali lagi mengundang 2 orang yang luar biasa. Saintis muda ataupun peneliti muda. Kalau sekarang kata mereka sih panggilannya sobat prestasi ya katanya. Oke, langsung saja silakan perkenalkan dirinya dulu dong, sobat prestasi yang keren-keren ini. Siapa aja ini? Halo, perkenalkan saya Danis dari kelas 12 MIPA 1. Masya Allah. Perkenalkan saya Emi Andra Adityo dari 12 MIPA 1 juga. Oke, sama-sama kelas 12 MIPA 1 ya. Iya, Pak. Luar biasa. Oke, sebelumnya Bapak ingin mengucapkan selamat ya. Dua selamat ini ya. 2 ucapan selamat. Selamat atas kemenangannya yang sudah meraih apa kemarin? Medali perak ya? Iya, Pak. Di ajang OPSI, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Luar biasa, medali perak. Dan juga kita ucapkan untuk Danis ya, luar biasa. Selamat ulang tahun ya kemarin langsung ya. Hadiahnya nasional ya. Tambah sehari langsung hadiah nasional, Pak. Tambah sehari hadiah nasional. Luar biasa ya, hadiahnya nggak kaleng-kaleng ya. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Kalau orang biasanya dapat hadiah paling dari orang tua, dari teman. Ini langsung dari Kementerian Pendidikan. Benar. Ya, luar biasa. Orang dalam. Pakai orang dalam ternyata, nggak mungkin dong pakai orang dalam. Oke, gimana kabarnya Danis dan Hendra? Baik Pak, baik banget. Kesibukannya sekarang apa ini? Atau lagi belajar atau masih persiapan lomba? Fokus UAS Pak. Ada UAS ya? Bentar lagi kan? Oh bentar lagi fokus UAS sambil menikmati masa pensiun ya. benar banget. Tapi setidaknya pensiunnya keren dong, udah pensiun dengan hati yang tenang ya. Ya alhamdulillah. Oke, kalau kemarin misalnya tiba-tiba pensiunnya nggak dapat medali perak, gimana tuh kira-kira perasaannya? Bingung sih Pak, jadinya kayak bingung. Ada yang kurang aja gitu. Ada yang kurang ya. Kalau Danis misalnya tiba-tiba harus pensiun nih, tanpa medali, tanpa perolehan medali di OPSI kemarin gimana? Sama sih Pak. Sama ya. Mau ngapain? Belum puas ya berarti ya, tetap belum puas ya. Oke. Kan udah outing juga kan biasanya. Outing. Oke. Nyangka nggak sih bisa meraih medali di ajang OPSI? Ini kan pertama kali kalian ikut OPSI ya? Iya. Dan kalau nggak salah Bapak dengar sekolah kita sendiri Cahaya Rancamaya itu ini kali ketiga mengikuti OPSI dan nggak pernah lewat. Nggak pernah lewat dan tahun kalian luar biasa langsung 2 medali SMP dan SMA ya. SMP-nya perunggu, kaliannya dapat medali perak. Gimana? Nyangka nggak awalnya atau memang udah kayaknya memang medali deh atau sempat ada simis atau nggak nyangka seperti itu? Kayaknya untuk lolos proposalnya PD. Kalau untuk lolos proposalnya sampai ke final PD. Cuma kalau sampai medali saya belum. Kenapa? Alasannya kenapa? Kalau untuk medali sebenarnya kayak kurang pedenya tuh karena saya ngeliat saingannya gitu Pak. Jadi kan kita ada grup kenalan gitu antar finalis. Nah itu rata-rata tuh isinya orang yang dari tahun lalu belum juara, terus dia nyoba lagi tahun ini. Oh gitu. Jadi yang juara tahun ini adalah udah finalis tahun kemarin tapi belum juara dan ikut lagi. Ya jadi ikut lagi. Jadi kita kayak aduh saingannya banyak banget nih yang dari tahun lalu. Mereka udah tahu medan dong, harusnya persiapannya jauh lebih bagus daripada kita gitu kan. Oke, dan jam terbang mereka juga udah banyak ya. Kalau kalian baru pertama kali turun OPSI? Ini baru pertama kali banget kita coba peruntungan di tahun pertama gitu kan Pak. Bahas tentang apa sih? Angkat tentang apa penelitiannya? Penelitiannya tuh penyempurnaan dari yang sebelum-sebelumnya Pak. Jadi kan setiap lomba tuh nggak boleh sama ya judulnya. Jadi kita memperbaiki lebih bagus gitu. Dan alhamdulillah ya dapet gitu. Pokoknya bahasnya tuh tentang produk yang bisa mempercepat laju pertumbuhan tanaman gitu. Oke, produk yang bisa mempercepat pertumbuhan tanaman. Iya, laju pertumbuhan tanaman. Oke, gitu. Sangat berfungsi ya dan juga sangat dibutuhkan sekarang kan? Iya benar. Karena memang ya tahu sendiri manusia ataupun penduduk tambah banyak,
lahan semakin sedikit, cuma kebutuhan terhadap pertanian nggak pernah berkurang. Iya. Ya Kan kita mikirnya juga nggak mungkin kita nambah jumlah lahan di bumi kan. Iya. Tapi gimana caranya supaya produksi semakin cepat ya menambah laju pertumbuhan tanaman tersebut gitu. Oke, ada kelanjutan nggak dari penelitian kalian? Apakah akan diproduksi banyak atau istilahnya produksi lanjutan atau penelitian lanjutan? Berharapnya sih gitu Pak, bisa diaplikasiin di pertanian ya, terutama mungkin Media tanah. di sekolah kita, terus di lingkungan sekitar, sama punya kita ini baru bisa digunakan di hidroponik, belum bisa di tanah. Kita pengen butuh penelitian lebih lanjut lah kalau bisa diaplikasiin di tanah gitu. Jadi petani juga gampang kan buat aplikasiinnya gitu. Bisa membantu para petani. Berarti PR-nya kalau mau dilanjutin bagaimana bisa diaplikasikan di media tanah ya? Iya, benar. Bukan hanya hidroponik. Ya, Oke. Ada kendala nggak sih selama persiapan opsi kemarin? Apa sih kendala yang paling yang paling berkesan gitu? Ada kendala yang paling berkesan ya? Ada Pak. Apa kalau Danis apa kendala yang paling berkesan? Laptop saya rusak. Masya Allah, itu pengorbanan yang harus dilakukan ya. Tapi terbayarkan nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan prestasi yang ada ya. Laptop rusak terbayarkan dengan prestasi luar biasa. Memang kadang sesuatu itu butuh pengorbanan kayaknya ya. Salah satunya pengorbanannya laptopnya rusak. Semoga bisa segera tergantikan dengan yang baru ya, insya Allah. Tolong ibunya Danis ya. Tolong sponsornya. Jangan dulu Pak. Oh, jangan dulu. Kalau Yandra sendiri apa kendala yang paling paling berkesan lah? Kalau kendalanya tuh sama penelitian tuh kendalanya tuh ya bikin sampelnya gitu Pak. Bikin sampel, sama yang paling menurut saya paling berkendala banget itu ngebagi waktu sama sekolah. Saya tuh kayak waktu penelitian tuh kayak bingung, aduh. Jadi saya kayak mikir gitu, nih kalau nggak menang saya udah nggak sekolah. Selama ini udah nggak sekolah nih, saya cuma di lab doang, nggak di kelas gitu. Nah saya lebih khawatir ke situnya sih. Oke, kalau kendalanya tuh kalau nggak juara juga rugi waktu ya? Iya, rugi waktu gitu. Saya mikirnya lebih ke, aduh, ini sayang banget kalau saya nggak juara, nggak ada hasil lah istilahnya gitu. Cuma nambah wawasan di saya doang. Nah jadi makanya saya setelah tahu kabar menang saya langsung bersyukur gitu. Oke, target awal kira-kira juara berapa? Pertama kali ikut opsi ini targetnya sampai level mana? Maksudnya dapat medal? Perunggu sih. Perunggu. Ya. Tapi awalnya tuh sebelum presentasi kita kayak targetnya tuh misalnya minimal emas atau target semua emas kan pasti supaya jadi nomor 1 gitu. Nah, tapi setelah presentasi, setelah wawancara kayak Bismillah nyangkut perunggu aja deh kayak gitu Pak. Orang biasanya makin setelah presentasi makin ningkat ya, misal yang awalnya mungkin kayak Danis bilang perunggu ke level emas lah gitu karena presentasinya keren. Ini makin presentasi makin nurun, kalau ada sampai 2 presentasi nggak nyangkut di mana-mana. Iya kayak gitu Pak. Soalnya kenapa? Itu ngerasa kurang aja sih. Ngerasa kayak ada yang bisa disempurnain, cuman kita nggak sadar akan hal itu. Oh gitu. Kira-kira pas kemarin presentasinya apa aja sih yang di ini banget sama ininya sama yang ditanya jurinya? Tuh lebih ke metode penelitiannya sih. Metode penelitian. Jurinya berapa orang? Jurinya tuh 4 orang. 3 profesor Pak. Wow. 3 profesor. 3 profesor. Ih keren banget kalian. Orang yang kuliah aja kalau sidang skripsi paling 2 penguji gini. Kalian sampai 4 ya. 3-nya profesor. Luar biasa. Kalian canggih ya. Kalian canggih. Levelnya udah. Harusnya ketika kalian jadi mahasiswa nanti kayak sidang skripsi apa segala macam itu bukan hal yang bukan hal yang baru lagi untuk kalian. Udah dari SMA kalian udah bergelut dengan hal itu sih harusnya ya. Iya Pak. Oke. Dan kalau pas pengumuman kan perunggu nih, Danis berharapnya perunggu, tiba-tiba di perunggu nggak muncul namanya gimana? Itu kayak kesal aja sih Pak. Kesal. Kayak kecewa gitu kayak. Udah nggak ada harapan lagi ya. Kita lebih ketertekannya karena kita ngeliat SMP udah dapat medal Pak. Kita belum dapat medal ya. Makanya saya bingung, aduh. SMP udah modal, aduh ini kok SMA-nya nggak dapat ya gitu. Makanya saya kayak waktu itu tekanannya lebih ke aduh SMP udah dapat, kita belum ada nih nama kita gitu. Tiba-tiba pas perunggu pemenang perunggu udah diumumkan, nama kalian nggak muncul udah ini ya, udah nggak ada harapan lagi ya. Udah pasrah gitu. Tiba-tiba muncul namanya gimana? Reaksi pertama kali gimana kalian? Kayak ya syukur, terus kayak teriak gitu Pak. Ini banget berarti ya, yang awalnya ekspektasinya perunggu tiba-tiba dapat medali perak ya, luar biasa. Oke. Selain itu apalagi kendalanya? Kendalanya ya nyusun proposalnya gitu Pak.
Kan sebelum kita final tuh ada kayak komentar dari juri gitu kan, dari dosen, dari juri gitu tentang masukan buat proposal kita ada yang perlu diperbaiki. Nah jadi kita kayak mikir di situnya tuh ada beberapa yang menurut kita kayak bingung aja gitu buat dibenernya di bagian gimananya kayak gitu, kayak kita kurang menangkap gitu. Jadi kita memperbaikinya sesuai yang kita bisa aja gitu. Namanya juga penelitian kan, kita bingung jadi yang kayak gimana gitu. Oke, untuk prepare penelitian ini berapa lama sih persiapannya? Untuk opsi ini kisaran 3 bulan kali ya. Dari habis UTS lah. Ya. Jadi habis UTS 3 bulanan berarti ya? 3 bulan, 4 bulan. Oke, untuk bentuk jadi sebuah tim nih, Dani sama Yandra, awalnya seperti apa? Oke, jadi kok bisa jadi satu tim dan istilahnya alhamdulillah udah 2 kali membuahkan hasil gitu kan. Dan gimana sih, apakah memang udah ngerasa kayaknya saya cocok nih sama Yandra nih, Dani cocok sama Yandra, atau udah gitu? Atau gimana? Awalnya yang ikut science project ini saya dulu. Jadi waktu itu ada event lomba. Nah di situ saya bikin proposal penelitian. Pas udah selesai proposalnya, guru pembimbingnya nyuruh nyari partner. Karena kan kebetulan saya gak pintar ngomong, jadi saya perlu partner yang bisa ngomong. Nah kebetulan sore itu juga pas di masjid, Yandra menawarkan diri. Gitu. Dia juga ngasih kelebihan kayak dia pernah ikut lomba yang berkaitan promosi dia ya, nge-branding diri sendiri ya. Menjual diri saya setinggi-tingginya hari itu, Pak. Oke, lanjut terus. Nah, terus ya udah saya terima, kan saya tahu Yandra pintar ngomong juga. Jadi saya butuh buat orang yang pintar ngomong. Gitu. Jangan-jangan Yandra juga udah lama nih. Aduh, Danis kayaknya nggak ada teman ini, kayaknya ada kesempatan. Enggak, Pak, hari itu saya cuma nanya doang. Kayak gitu. cuma, lu ngapain nih? Saya tanya gitu kan kayak. Yang pertanyaan basa-basi ini enggak ya? Iya, enggak, saya bener-bener nanya, Pak, kayak lu ngapain nih, Nis? Kayak gitu. Tiba-tiba mau lomba, terus pas saya tanya, emang lomba kayak gimana? Saya bilang, kan soalnya saya dulu mantan anak Olim, Pak. Saya bergelut di bidang ekonomi, terus saya kayaknya kurang hoki kayaknya, belum beruntung. Enggak beruntung belum beruntung. Peroliman ya. Di peroliman enggak beruntung. Jadi kayaknya harus pindah jalur nih. Terus pas saya tanya hari itu, ikut lomba science project gitu kayak LKIR, karya ilmiah remaja gitu kan. Terus kebetulan dulu saya emang sempat ikut lomba kayak gini juga sebelumnya, pas saya SMP. Nah makanya saya kasih tahuin, ini pas banget nih, dulu saya sering ikut lomba kayak gini dan saya menang gitu. Brandingnya berhasil ya. Makanya kata Dennis, oke. Ketemu Pak Sus, langsung mulai penelitian kayak gitu, langsung nulis dan skrip gitu. Dan Dani langsung percaya gitu ya dengan branding yang kamu bikin. Percaya, Pak. Oke. Kalau Dani sendiri dari kapan sih mulai Itu kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Oh, berarti baru setahunan ya? Baru setahunan kalian jadi satu tim. Kalau Danis mulai menggeluti dunia penelitian ataupun project seperti ini dari kapan? Saya dari kelas 7. Dari kelas 7. Wih, lama banget. Itu pun enggak sengaja, Pak. Lama banget ya. Sabar banget. Senior, Pak. Sabar, bukan masalah senior, sabar banget ya. Dia sabar, istilahnya nggak ada istilahnya, kalau Bapak kayaknya udah menyerah deh. Kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, 4 tahun. Kelas 11. Wah, itu baru 7 sampai 10 gak ada yang membuahkan hasil. Gak ada yang membuahkan hasil, memang kayak ini ya. Bisa jadi dibilang orang kayak, kalau orang yang ini buang-buang waktu selama 4 tahun ya. Ih, keren lah bisa, tapi terbayarkan semuanya kan. Di kelas 12. Kadang memang yang kayak gitu ya, mungkin memang perlu kesabaran ekstra. Mungkin kalau Bapak dulu sering bilang kayak gini, sering dengar kata-kata kayak gini. Berusahalah sampai kegagalan itu bosan sama kita. Kayaknya kegagalan itu udah bosan sama Denis. 4 tahun gagal terus. Udahlah, sekali-kali berhasil aja lah nih orang. Berhasil gitu. terus ya, alhamdulillah. Iya, sekarang berhasil terus. Insya Allah. Kayaknya Bapak juga kayaknya bakalan denger, berharap sih kalian bisa meraih medali internasional juga sih kayaknya suatu saat. Insya Allah. Oke, kalau Yandra sendiri terjun ke dunia penelitian atau proyek seperti ini dari kapan? Kan awalnya Olim tuh. Awalnya saya kelas 9, kalau di SMP saya tuh saya kelas 9 tuh udah ikut kayak lomba penelitian gitu. Dan alhamdulillah udah pas semenjak saya masuk penelitian pertama itu saya langsung ada hasilnya gitu, Pak, langsung kayak keluar gitu. Nah, terus pas kelas 10 11 di sini saya kayak nggak tahu kan kalau misalnya ada proyek kayak gitu di sini. Jadi saya ikut coba peruntungan di Olim. Satu lomba gagal. Saya langsung mikir kayaknya kurang nih. Kayaknya bukan saya banget nih lomba kayak gini. Bukan tipe saya. Ya. Kayaknya saya langsung nyari-nyari lah, Pak. Terus dapetnya ketemunya di Danis kan. Ketemu di Danis. Kalau Danis sendiri pernah gabung Olim nggak?
sebelumnya? SMP. SMP. Oke, SMP Olim. Kalau SMA memang udah nggak Olim lagi. Enggak. SMP pun kelas 7 bentar doang. Olim apa? IPA. IPA ya. Oke, berarti karena udah tahu peruntungannya bukan di sana ya. Oke, walaupun sempat 4 tahun di project juga belum memperoleh peruntungan. Belum beruntung. Oke, Danis selama 1 tahun partner sama Yandra, apa sih di sana hal yang ada nggak sih yang bikin kamu jengkel gitu? Kayaknya ini anak cuma apa ya, pansos doang ini. Ada nggak? Atau Yandra sendiri pernah ngerasa nggak sih? Kayaknya saya pansos doang ini. Kalau jengkel saya nggak ada. Nggak ada. Soalnya apa ya? Membantu banget nggak? Membantu banget. Sebagai tim membantu Soalnya banget. apalagi waktu wawancara, waktu presentasi itu saya kayak kadang ada aja nih pertanyaan juri yang di luar topik. Oke. Yang tapi tiba-tiba Yandra ada jawabannya gitu. Oke, dia pinter ngeles ya berarti. Wajar berarti. Tapi sesuai data. Oh, sesuai data. Wajar berarti kamu sampai apa ya, bisa langsung dia, karena kan dia pinter banget berarti. Dari cara dia menjual dirinya aja, membranding dirinya di awal sebelum terbentuk tim juga kamu langsung kan nggak cross check lagi, nggak nanya lagi, langsung terima gitu. Kalau Yandra sendiri seperti apa? Selama apa ya, gabung sama Danis atau jadi satu tim sama Danis, merasa diuntungkan atau diuntungkan banget? Menurut saya sama-sama sih Pak. Mungkin kalau Danis tuh kan tipenya yang rajin di lab. Kalau saya kadang-kadang di lab kayak saya males gitu. Maksudnya males bukan saya nggak kerja gitu, tapi kayak coba Danis lo aja yang bikin ini, ntar gue yang lain gitu. Nah, jadi saya rasa cukup membantu gitu. Jadi saya bermain di ngapalin teks yang atau ngapalin apa proposal kita itu, mempelajari betul-betul. Jadi saya mempersiapkan buat nanti pas sesi wawancara gitu. Karena saya tahu juga kan limit saya mungkin saya lebih bagus di wawancara, Danis lebih bagus di teknik penerapan pas lagi penelitian itu gitu. Berarti saling melengkapi lah ya. Ya, saling melengkapi, luar biasa. Itulah yang namanya tim ya. Sama-sama ya, masing-masing punya kekurangan, tapi bukan berarti saling apa ya, ngejar kekurangan itu sendiri, menutupi dan melengkapi kekurangan itu. Benar, luar biasa. Berarti karena memang kalau Olim sendiri ya, kalau Olim sendiri ya udah gagal sendiri gitu kan. Kalau ini bisa jadi keberuntungannya dari teman yang lain, seperti itu. Oke, kira-kira untuk kedepannya ada project lagi nggak? Atau persiapan apa nih? Kan udah kelas 12 nih, udah mau semester 2, udah mau masuk masa-masa pensiun, mungkin persiapan apa ya, persiapan UTBK, persiapan untuk menuju kampusnya, apa segala macam. Tapi masih ada project bareng nggak berdua yang akan diikutin atau lomba yang akan diikuti lagi? Habis opsi ada lagi. Kalau saya kayaknya mungkin udah dulu sih Pak. Mungkin terakhir di kalau yang medal dapat pelatnas mungkin saya mau deh kalau yang itu. Oke, pelatnas mau tapi ya kalau ini. Kalau ada. Kalau ada pelatnas mungkin yang itu yang terakhir mungkin. Oke, kita berharap bisa lah ya. Mudah-mudahan ada peruntungan kalian untuk pelatnas ya, insyaallah. Amin. Kalau bisa sampai mewakili Indonesia ke internasionalnya. Amin. Tapi pensiun di keadaan seperti ini udah cukup ya? Cukup. Cukup banget. Cukup. Kalau ISPO kan tahun ini ada lagi, mau turun lagi. Udah telat Pak. Udah telat. Oh iya. Udah telat ya. Mungkin kita kasih ke adik kelas 2 aja kayak memberikan kesempatan ke adik kelas juga. Khawatir juga ya. Khawatir juga kan. Udah medali perak di Aussie tiba-tiba ISPO nggak dapet. pensiun dengan keadaan yang apa ya, mengecewakan. Kurang menyenangkan lah. Iya, kurang menyenangkan. Ini berarti tetap akan terngiang-ngiang prestasinya gitu kan. Ya, alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Yandra, terima kasih Danis. Insyaallah mudah-mudahan ya seperti yang kalian harapkan tadi, mungkin di penghujung pensiun ini, pensiun masa perprojekannya untuk selama masa SMA, mudah-mudahan nanti ada kabar baik lagi. Amin. Ya, untuk pelatnas dan ke internasional, dan juga mudah-mudahan apa ya, persiapan masuk kampus dan kampus tujuan kalian yang kalian inginkan itu dilancarkan dan dimudahkan, dapat kampus sesuai yang kalian inginkan. Oke, pesan untuk dari kalian nih untuk adik-adik kelas yang sekarang mungkin di project atau di Olim nih, kira-kira perlu nggak seperti Yandra tadi banting setir atau beralih profesi? Kalau menurut saya sih itu kan yang bisa menilai diri kita sendiri ya Pak. Jadi kalau saya tuh dulu saya ngukur kayaknya saya nggak mungkin menang nih walaupun saya udah ikut kayak gini. Jadi saya cari yang paling pas aja sama diri saya gitu. Yang cocok saya. Ya, yang paling cocok. Yang cocok, yang rasional lah. Ya, yang rasional. Yang rasional, nggak usah terlalu maksa gitu kan. Iya benar. Kalau Dani sendiri ada nggak pesan untuk teman-teman adik-adik kelas terkait misalnya yang sekarang mungkin
di Olim juga pengen mereka yang pengen di Olim ataupun misalnya yang nggak bisa berprestasi di Olim, perlu nggak sih gabung ke project itu? Yang gabung project itu apakah harus mantan anak Olim atau bisa yang biasa aja? Bisa sih, Bisa. Apa sih kuncinya? Kayak semua orang bisa deh masuk. Semuanya orang bisa. Kuncinya tuh yang penting gimana caranya kita bisa menjelaskan tentang project kita, tapi ngejelasinnya sesuai data dan itu harus konkret dan jelas gitu. Oke, berarti belajarnya tuh by data ya? By dengan data yang kita semua, punya. ya, dan belajar nulis laporan juga. Iya, Oke, berarti belajar nulis laporan. Berarti ketika kita belajar nulis harus banyak membaca juga ya? Iya. Karena nggak mungkin tiba-tiba nulis doang tanpa ada bacaannya benar. ya. Oke, berarti itu untuk teman-teman atau sahabat CR yang sekarang berniat ataupun ada keinginan seperti sobat prestasi. Balik lagi seperti sobat prestasi. Ya seperti itu ya. Jangan menyerah, pasti ada kesempatan. Karena kayak Kak Dani sendiri itu dari kelas 7 luar biasa loh. Sabarnya luar biasa ya. Kalau Yandra kayaknya alhamdulillah ya berhasil terus ya. Alhamdulillah waktu itu juga dapat timnya bagus kayaknya. Dapat timnya selalu beruntung dapat tim yang bagus ya. Alhamdulillah. Walaupun sempat dicap sebagai si tukang pansos. Bukan pansos kalau namanya panjat prestasi ya, kalau itu panjat sosial. Panpres. Oke, terima kasih, insyaallah sehat dan bahagia selalu untuk Kak Yandra dan Kak Dani, insyaallah sukses selalu. Oke. Insyaallah sahabat CR yang berbahagia, kami pamit undur diri. Saya Harmain, saya Yandra, saya Danis. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Come and join us.